Oke teman-teman, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang hari ini ke sini. Saya rasa perjuangan di hari kerja ke kantor nggak gampang. Betul nggak? Betul. Makanya ini masih ada dalam perjalanan nih, ada telat atau segala macam nih. Karena memang perjalanan di Jakarta emang butuh perjuangan. Beda dengan zaman dulu ketika saya mulai di sini, nggak sepadat sekarang, betul nggak? Tapi tenang teman-teman, sesuatu yang kuat, sesuatu yang kita perjuangan keras, pasti teman-teman akan dapat hadiah yang luar biasa. Ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya perkenalkan, saya nama lengkapnya Hikmat Ismiandito, biasa dipanggil Dito. Orang juga kadang manggil saya aki-aki milenial. Karena saya suka banget sama digital, sehingga orang-orang suka bilang banyak yang belajar anak milenial sama saya. Jadi ketukar, saya ngajarin ya. Tapi sebetulnya digital bukan sesuatu yang sulit kok, asal kita mau. Ya, makanya kenapa saya membuat satu akun namanya asuransidigital.id, dan situ saya banyak sekali mendapat bisnis dari web itu ya. Makanya zaman dulu beda. Zaman dulu ketika saya mulai jadi agen, kerjanya apa? Door to door, betul kan? Sekarang beda. Kalian mendapat sendiri dengan door kita. Zaman udah berubah. Makanya teman-teman, kalau kita nggak ikut berubah, zaman akan makan kita. Saya udah 30 tahun di sini, ya, dari kuliah. Latar belakang saya dulu mahasiswa dan saya bekerja sebagai teknisi komputer. Jadi kalau kerjanya benerin komputer, jadi saya nggak pernah berhadapan dengan orang. Bahkan keluarga saya pun nggak ada satupun yang menjadi pebisnis atau penjual. Saya yang pertama kali penjual. Makanya saya nggak pernah percaya dengan yang namanya bakat. Saya tidak merasa tidak punya bakat, tapi saya bisa di sini karena apa? Karena saya tekun ini. Itu aja. Ya, jadi nggak ada yang sulit. Ingat ya, nggak ada yang nggak bisa di Indonesia. Cuma satu yang nggak bisa, dan tahu. Pancasila. Nah, berubah Pancasila ya. Teman-teman saya udah tahu. Hanya berubah Pancasila yang nggak bisa di sini. Tapi nasib kita bisa diubah nggak? Bisa. Oke, teman-teman. Nah, dulu saya datang ke acara ini setelah saya ditolak melamar menjadi supir taksi dulu. Bayangin saya calon sarjana melamar menjadi supir taksi dulu ditolak. Saya diundang ke acara ini. Diundang apa? Ada makanan gratis. Lu mau datang nggak? Gue datang. Anak kos. Iya nggak? Saya datang. Tapi sebelum kita makan, dengerin dulu saya nih ya. Udah kalau saya cuma dengerin doang, duduk di belakang, celana sobek sambil ngantuk-ngantuk. Dan selesai acara itu, saya putusin, saya bergabung, dan sekarang saya udah 30 tahun di sini. Saya lihat teman-teman mukanya seger semua nih, nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Artinya apa? Kita masih ketemu 30 tahun lagi ya. Ya, jadi sebelumnya saya minta maaf, saya sambil baca contekan 60 lembar bo. Otak tua ini udah nggak seperti dulu. Ya, jadi kadang-kadang masih baca-baca. Oke. Nah, teman-teman, makanya kalau teman-teman merasa ada yang datang ke sini karena diundang, terima kasih teman-teman yang mengundang. Kenapa? Saya pun dulu diundang. Bahkan orang yang ngajar saya udah entah gimana. Terakhir, buat setahun yang lalu, saya menemukan dia mengalami dari billboard jual properti Pondok Indah. Wah, saya telepon. Gue masih bilang terima kasih karena kamu bikin saya seperti sekarang. Ya, jadi kamu tidak lupain siapa yang undang kita ke sini. Karena itu benar-benar saya bisa merasakan sangat terima kasih. Bayangin, kuliah 10 tahun, nggak pernah ya ngalamin. Kuliah 10 tahun begitu lulus IP 2.0, mungkin nggak saya bisa lulus, maksudnya bisa kerja di bangkanya lulus. Saya nggak kebayang, tapi faktanya tahun 2002 saya bisa menjadi karyawan Astra. Gara-gara apa? Gara-gara asuransi loh. Jadi teman-teman, nggak ada yang mungkin. Sekali lagi ya, yang mungkin cuma satu. Di Indonesia apa yang nggak mungkin? Mungkin di Indonesia
Ya nggak mungkin apa? Merubah Pancasila. Jadi kalau ada yang nas kita bisa rubah. Oke teman-teman, next. Nah kita akan bicara mengenai apa itu asuransi. Teman-teman, ini adalah pekerjaan yang banyak orang tinggalin. Benar? Bukan sekarang, dari zaman dulu saya menjadi agen asuransi. Waduh, namanya penolakan itu nggak hanya lembut, bahkan dia bilang begini, itu ya kalau bicara asuransi lu keluar. Kami bicara lain, kita ngobrol. Sampai begitu segitunya zaman dulu. Ya, sekarang pun masih banyak orang yang menolak. Makanya kalau kita langsung nawarin, lu mau beli asuransi, jawaban dia apa? Jawabannya apa biasanya? Belum pernah jadi agen ya? Oh enggak, saya nggak tertarik. Tapi percaya teman-teman, kita ada di sini karena apa? Karena banyak yang nggak peduli. Ya, karena banyak orang nggak peduli. Gak peduli apa? Next. Hah? Mereka banyak di luar sana orang nggak peduli dengan dirinya. Banyak orang nggak peduli sama dirinya. Benar teman-teman. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh ya. Iya. Teman-teman pernah lihat kotak rokok? Kotak rokok udah pernah lihat? Tulisannya apa? Oh jangan. Merokok menyebabkan sakit kanker. Merokok menyebabkan sakit jantung. Tapi faktanya di luar sana apa yang terjadi? Bahkan menjadi pendapatan devisa terbesar di Indonesia rokok. Dinaikin sampai berapapun, tetap gimana? Nggak ada yang demo. Nggak ada yang demo, tetap dibeli. Pernah ada satu kejadian, ingat nggak waktu itu ada yang ketimbun tanah kakek-kakek beberapa hari waktu gempa longsor di mana dia selamat, begitu diangkat ketemu dia selamat, permintaan pertama dia apa? Minta rokok. Bilang, kenapa itu terjadi? Mereka nggak peduli. Itulah pasar kita. Karena nggak peduli ini, jadi peluang besar buat siapa? Para agen asuransi. Terus tahu makanan nggak sehat, tetap makanan. Sate kambing, enak sate kambing loh. Tapi teman-teman belum merasakan seperti yang saya rasakan. Nggak boleh makan daging seumur hidup. Kenapa? Udah sakit. Kalau udah sakit boleh beli asuransi? Nggak boleh. Waktu muda wah, semua dimakan, ya nggak? Ya nggak boleh makan cuma daun jendela. Semua dimakan. Ya artinya apa? Di luar sana banyak orang. Gorengan bagus nggak buat badan? Ketika kemarin saya ke Swiss, di Swiss nggak ada yang goreng apa jual gorengan. Ternyata di Indonesia doang. Gua ke Korea nyari gorengan, kagak nemu. Ada di mana? Pinggir jalan, ya nggak? Bayangin di Indonesia aja ada. Artinya apa? Di luar sana banyak orang nggak peduli. Dan itu adalah pasar kita. Yang berikutnya, olahraga penting nggak? Penting. Dua udah ngeledek gue nih, makan makanan sama olahraga. Ya, saya boyser, ya kan biasa olahraga boys. Cuman lebih banyak buat apa boys? Makan. Hah? Buat cari makan. Dia kan goes pagi itu cari makan, ya kan? Pernah ke CFD? CFD itu sering kan? Nah, itu dibuat buat apa? Buat sarapan. Kan itu buat olahraga, tapi faktanya terjadi lebih banyak apa? Foto-foto, selfie, ya, jalan sebentar, udah melipir, duduk-duduk, makan.
buat olahraga. Emang faktanya di kita nggak peduli sama kesehatan kita, dan itulah yang jadi pasar kita yang luar biasa besarnya. Begitu besar risiko ada di sini. Next. Tapi ada satu hal yang teman-teman harus tahu, bahwa kita banyak orang nggak peduli, tapi faktanya apa? Mereka sangat takut kehilangan income. Nggak percaya? Itu dia. Risiko kecelakaan Indonesia itu tertinggi di dunia loh. Bayangin, setahun 200.000 orang kecelakaan lalu lintas. Ini baru lalu lintas. 200.000 kecelakaan lalu lintas. Per hari 60 orang meninggal dunia. Gila Indonesia. Tapi pertanyaan saya, orang tetap pergi ke kantor. Iyalah. Kenapa? Ada duit, Pak. Kebutuhan. Mereka takut kehilangan Penghasilan. ya. Next. Walau di kantor, stres. Benar nggak? Orang banyak kerja stres kan? Tegang segala macam. Bahkan kayak di Jepang termasuk angka bunuh dirinya tertinggi di dunia, padahal hidupnya mapan katanya. Kenapa? Stres, pekerjaan. Ya, tapi orang tetap ke kantor ya? Kenapa? Karena takut kehilangan income. Ya, berikutnya kerja dari jam 5 sampai jam 5, jam berapa? Jam 8, jam 7, jam 8, pulang jam 5. Pertanyaan saya, berapa di kantor berapa? Jam berapa? 5. Waktu saya masih di Bintaro, ya, waktu saya rumahnya masih di Bintaro, itu berangkat dari rumah setengah 6. Matahari masih malu-malu keluarnya. Pulangnya sampai rumah jam 9, jam 10 malam. Bayangin tiap hari. Tetap ke kantor. Kenapa? Takut kehilangan income. Kita kehilangan waktu dengan anak-anak. Ketika anak-anak saya nomor 3 meninggal, ya itu merasa kehilangan banget. Masa nyesel banget kan? Kenapa? Gak sempat bermain banyak sama dia. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Iya nggak? Padahal waktu penting buat keluarga. Iya nggak? Next. Yang kedua. Karena kehilangan karena takut. Jadi apa yang terjadi? Yang harus dilindungi siapa? Yang harus dilindungi siapa? Income-nya, bukan orangnya, betul nggak? Jadi yang harus dilindungi adalah income-nya, bukan orangnya. Oke, next. Saya nih ya. Oh, boleh berbelakangan. Bukan gue begini soalnya. Income-nya yang harus dilindungi, ya bukan orangnya. Nah sayangnya, ya, sekarang kita bagaimana cara melindungi penyebab kehilangan income nih, ya sebelum kita tahu bagaimana cara melindungi. Penyebab kehilangan income pertama apa? Tahu nggak? PHK. Pertanyaan saya, orang di PHK dia bisa jadi kerja lagi nggak? Kenapa? Karena kita masih bisa bekerja, betul nggak? Selama kita masih sehat, bisa nggak kita cari duit? Bisa. Ini negara paling gampang cari duit, modal kalah, trek jadi duit, betul nggak? Di sini negara paling gampang cari duit. Jadi kalau orang bilang susah banget dicari duit, saya bohong. Kenapa? Modal kalah, trek jadi duit di sini. Dia kan nyanyi, nggak lagunya khas, dapat duit, benar nggak? Kenapa? Karena negara kita bangsanya adalah bangsa yang empatinya terlalu besar. Ya kan? Itu yang terjadi teman-teman. Nah sekarang penyebab yang kedua apa? Meninggal dini. Bukan dini, meninggal dini itu ada sinetron ya kan? Suka nonton sinetron kan? Nggak suka ya? Oh pernikahan dini ya? Bukan meninggal dini ya? Boleh dong gua salah, gua kan yang cerita di depan. Ya, meninggal dini teman-teman. Saya pernah ngalamin salah satu klien saya. Dia beli tahun ini buat anaknya pendidikan sama dia.
Anaknya satu umur baru lahir, yang satu lagi umur baru 3 tahun. Umur masih 34 tahun. Setahun kemudian dia mau pergi ke Surabaya, mandi dia, lagi mandi, lalu jatuh, langsung meninggal dunia. Ketika saya datang ke rumahnya, ke tempat Kristiannya, tempat itu ya, apa namanya istilahnya? Rumah duka. Itu anaknya yang kecil, lari-lari nggak tahu apa-apa. Tapi begitu tutup itu kan, baru sadar dia, itu nangis. Istrinya nggak pernah bekerja, dia hanya ibu rumah tangga. Kebayang? Meninggal dunia. Yang menyebabkan apa? Yang paling dikhawatirkan apa? Dia nggak pernah bekerja. Yang hilang apa sebetulnya? Bukan hanya suaminya kan, tapi apa? Income-nya. Penyakit banyak banget klien saya penyakit yang merasakan sakit. Apalagi di Indonesia kan kita tahu, ya kan, olahraga nggak mau, makan segala dimakan, betul nggak? Kerjanya nggak kenal waktu, kadang-kadang malam jadi siang, siang jadi malam, betul nggak? Saya jadi ingat yang itu, yang sakit malam nggak bisa tidur siang, ada kan? Nggak pernah dengerin ini TikTok. Nah, teman-teman, oh iya, ya jadi teman-teman, yang berikutnya adalah cacat, ya kan? Kita tahu resiko kesehatan ini di Indonesia kan cacat. Bayangin teman-teman, ya resiko ini akan benar kita dialami 3 kali. Kalau ini terus cari lagi kerja, yang ini nggak bisa teman-teman. Nah, saya di Indonesia hanya satu perusahaan bisa melindungi itu apa? Asuransi. Nggak ada tempat lain. Jadi teman-teman ada di satu tempat yang apa? Yang bisa melindungi income, teman-teman. Nggak ada tempat lain yang bisa. Jadi peluangnya besar nggak? Peluang kesempatannya besar banget untuk berbisnis di sini. Ingat ya, saya tawarin bukan bekerja, tapi berbisnis. Bekerja banyak kerjaan di luar sana. Berbisnis itu nggak banyak tempatnya, ya. Oke teman-teman, nah sekarang bagaimana caranya? Ini cara kerja asuransi sebetulnya. Ya, ini ada orang, next, dia taruh uang 1 juta setiap bulan ke perusahaan asuransi. Ya, next, dan ahli waris, ya, perusahaan asuransi punya kewajiban memberikan sesuatu kepada ahli waris. Kalau seandainya terjadi sesuatu dengan yang tadi menyetor alias tertanggung. Next. Ya, misalnya uang 1 miliar dapatnya. Gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya begini. Next. Misalnya nih, ada 1 juta orang usia 30 tahun. Yang resiko meninggal cuma 1.000 orang. Ya, jadi sebetulnya asuransi itu statistik doang, 1.000 orang. Udah dihitung dari 30 usia 30 tahun dari 1 juta orang ternyata hanya 1.000 orang yang meninggal. Ya, kemudian apa? Jadi 1.000 orang ini harus 1 juta, totalnya jadi 1 triliun kan? Nah, 1 triliun ini yang jagain 1.000 orang ini. Ahli waris masing-masing bisa dapat 1 miliar. Begitu cara kerjanya teman-teman. Jadi kayak teman-teman misalnya pernah dengar di RT ada iuran kematian. Nah, iuran kematian itu begitu kan, patungan, begitu ada meninggal dia akan dapat kan manfaatnya. Sama ini, kita gotong royong. Ya, kita gotong royong aja. Nah, oke. Jadi setuju ya, asuransi melindungi income seorang nggak? Ya, jadi asuransi ingat ya, yang dilindungi apa? Income. Bukan orangnya. Income-nya yang dilindungi. Next. Nah, mengapa asuransi? Ya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama bertumbuh di dirimu, dan yang kedua ada membuka kesempatan. Kita lihat yang pertama ya. Teman-teman, tugas kita adalah memberi edukasi. Ya. Saat ini banyak orang yang produk asuransi yang tidak dibeli oleh banyak orang. Ya kenapa? Masalah cuma satu, pengetahuan, informasi yang kurang.
nggak ada budget asuransi dari kita SD sampai kuliah, benar. Mereka nyari di luar. Nah, inilah kesempatan tugas kita, ya. Tugas kita hanya memberikan edukasi, bukan jualan. Kasih informasi yang benar, kasih kenapa mereka butuh asuransi. Makanya perlu terus belajar mengenai asuransi, bukan hanya dari asuransi FWD, bisa dari luar juga, supaya apa, kita tahu, oh asuransi itu segini, manfaatnya apa, sehingga apa, kita bisa beri edukasi mereka bahwa mereka butuh asuransi. Dan enak ya, karena kita sebagai agen, kita memberi edukasi, kita juga mendapat apa? Reward. Itu yang penting, ya kan? Kita mendapat reward. Dulu saya nggak kebayang ketika saya jadi agen asuransi, pertama cuma jualan, tapi setelah saya merubah dengan proses edukasi, ternyata income malah luar biasa, lebih banyak datang. Saya bisa sekolah anak saya, yang satu di Jerman, yang satu di Turki, di Thailand. Ya. Dari mana? Hanya dari asuransi. Ya, hanya dari asuransi aja. Jadi teman-teman bisa berbagi, memberikan edukasi, tapi teman-teman dapat reward juga. Ya. Nah, kebanyakan orang milih jadi asuransi ini masalahnya kalau kita bekerja ada uang dan waktu ya. Kalau kita korbankan dapat uang banyak, kadang waktu yang habis, ya kan? Atau kebalikannya, kita malas-malasan, ya terjadi apa? Uangnya nggak datang, ya kan? Tapi zaman berubah. Zaman sudah berubah, teman-teman. Kenapa? Dengan adanya apa? Internet, semua berjalan seperti nggak kita bayangin, teman-teman. Ya. Nah, di FWD kita bekerja mendapat keduanya. Teman-teman dapat waktu, teman-teman juga dapat uang. Asik kan? Itu ya adalah sesuatu yang sangat menarik. Dulu saya mau berpikir berada seperti sekarang, saya nggak terpikir bisa keliling dunia, nggak kepikir. Dapat income ratusan juta, nggak kepikir, beneran. Tapi teman-teman, di sini lah tempat yang bisa, dan yang luar biasa apa? Kerjanya santai. Ya, kerjanya apa? Walking, talking, manis kami. Harusnya. Kalau yang ibu itu apa? Shopping, gitu. Namanya gitu. Ya. Oke. Gak ada lagi waktu bekerja dari jam 9 sampai jam 5, gak ada. Ya, langsung loncat. Sekarang kita lihat, saya akan cerita bagaimana kerja saya setiap hari. Pagi, saya biasa bangun jam 4. Kalau mesti sholat subuh, pagi-pagi udah lagi nonton, ya kan? Itu kerjaan pagi itu gua, ya kan? Atau kadang-kadang kalau masih segar ngedit video. Itu kerjaan saya. Mungkin soalnya ibu-ibu ya, ini saya nih, ya kan? Terus makan pagi, ya ngobrol sama istri, ya kan? Terusnya apa habis itu? Ke kantor? Belum tentu. Apa? Kerja saya nonton TV depan TV sambil follow up klien segala macam. Karena kita punya aplikasi semua serba canggih. Semua dari HP aja. Kamu bayangin, semua dari HP. Jadi mudah. Semua bisa kita lakukan dari depan TV sambil nonton. Makanya anak saya bingung. Ya, kerja ayah apa sih? Kok kerjanya depan TV sambil nonton sinetron? Sebel ya. Iya kan? Tapi kok duitnya banyak? Ya itulah kerja ayah gitu. Ada sekarang, dia kan biologi. Sekarang dia ngambil S2 ITB bisnis. Dan dia udah daftar jadi agen juga. Kenapa begitu? Padahal dia sekarang kerja di Astra Agrosari. Bergengsi nggak? Astra. Dia tinggalin. Cuma untuk apa? Dia pengen berbisnis kayak saya. Ya, itulah. Ya. Nah ini pekerjaan yang menyenangkan. Bayangin sampai jam 5 saya udah di rumah, udah santai-santai. Kalau kita prospek, saya tuh orang yang jarang banget prospek malam, lewati jam kerja malam tuh jarang. Biasanya malam saya udah di rumah. Itu kerjaan saya. Anda teman-teman bayangin, ya kan? Ketika lagi krisis kemarin COVID, apa yang terjadi?
Penjualan menurun? Kagak. Penjualan malah naik. Klien semua kita dapat dengan online, teman-teman. Bayangin, ya. Oke, selanjutnya kita lihat banyak kesempatan di bisnis ini. Next. Ini model bisnis asuransi ya. Nih, tanpa modal. Tanpa modal, teman-teman. Modal teman-teman apa? Kalau misalnya lisensi, ada namanya lisensi cuma 25.000, cuma 18.000 doang sebulan. Kalau kita cicil, gede nggak? Nggak gede. Ya. Kemudian resikonya rendah. Pertanyaan saya, kalau teman-teman bisnis modal 50 juta, begitu kita gagal, hilangnya berapa? 50 juta, gede nggak ruginya? Kalau udah 25.000 modal bukan? Bukan modal. Paling transport, ongkos. Bisa nggak jalan sampai nol ongkos? Bisa nggak? Caranya gimana? Stres dulu. Ya, bayangin modalnya apa, teman-teman? Caranya gimana nggak modal? Nggak ada ongkos gimana caranya? Keliling aja RT/RW, gampang. Iya nggak? Prospek sekitar rumah apa jauh-jauh. Kalau ketemu orang yang jauh di sekarang nggak kenal, ya nggak kenal di sekarang. Kenapa kita ini nggak prospek yang ada aja, yang dekat-dekat, sama aja kan capeknya, ya. Oke, next. Bayangin, everyday punya produk yang sangat lengkap, ya. Oke, kita lihat ya. Everyday punya lengkap banget produknya. Pertama produk online, teman-teman duduk-duduk, ya kan, sharing-sharing di Instagram segala macam, bisa dapat duit. Dan bayangin aja, mereka kalau zaman dulu nggak kebayang deh kalian ngisi data sendiri, betul nggak? Ini produk online, kalian ngisi data sendiri. Tadi pagi saya ke kantor, total dari WA saya, Pak, saya kok nggak bisa bayar? Bayar apa? Ini saya baru beli produk online yang dari link Bapak. Saya juga tahu. Oh, Bu, jangan pakai kan ya Visa, dia jangan pakai kartu kredit, pakai transfer. Dia udah. Padahal saya nggak jualan. Dia cuma lihat di Instagram saya produk online. Produk tradisional kita masuk produk tradisional lengkap di industri. Bahkan ada beberapa produk yang nggak ada di tempat lain. Dan asiknya ini bisa dijual seluruh Indonesia. Dulu saya pertama kali jadi agen asuransi, pasar saya paling jauh Bogor, Jabodetabek. Sekarang saya punya klien di Bali, saya punya klien di Medan, saya punya klien di Kalimantan, saya ada klien di Papua. Semua transaksi di mana? Di HP saya. Di HP. Sesuatu yang dulu nggak pernah kebayang terjadi sekarang. Bayangin. Ya. Tapi saya gaptek, belajar, nggak ada waktu untuk gaptek itu istilah sama dengan kita nggak mau belajar. Kenapa? Karena teknologi itu memudahkan kita. Bayangin, kalau saya prospek ke Papua, pesawatnya berapa harganya? Bisa 3-4 juta. Ya kan? Sekarang dari HP doang udah jadi gue. Ya kan? Kemudian kita masih punya produk investasi. Bahkan kita punya produk syariah dengan produk pendidikan yang keren banget, teman-teman. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat di Indonesia penduduk kita saya berapa? Hampir 258 juta penduduk berdiri asuransi pribadi. Bayangin. Penetrasi cuma 7,9%. Kita nggak perlu 1% aja, nggak perlu 0,sekian%. Itu udah bikin kita makan banyak. Ini bisnis yang pasarnya luar biasa. Bisnis yang dihindari orang, justru itu bisnis yang paling luar biasa kita jalani. Beneran. Makanya banyak temen Dit, kan saya banyak di komunitas. Dit kerja apa sih kok? Kerjanya main drone, main sepeda, kerjanya begitu mulu. Kenapa? Klien datang sendiri, saking besarnya pasar ini. Tinggal kita harus tahu apa? Caranya, itu aja. Belajar caranya. Banyak sekarang di YouTube juga yang ngajarin banyak. Jadi nggak usah khawatir.
teman-teman harus mau belajar untuk bagaimana caranya klien datang kepada kita. Nih, ya, karena pasarnya luar biasa besarnya. Bayangin aja, klien, kalau kita dapat satu klien bayar 12 jutaan, setiap bulan satu aja. Kita lihat, ya, setiap bulan dapat satu, ya, income di tahun pertama 3 juta, income setahun 36 juta. Kemudian, ya, dalam komisi dibayarkan apa? Setiap hari teman-teman, saya 30 tahun di asuransi, baru ngalamin di FWD ini dapat komisi tiap hari. Tiap hari komisi masuk ke rekening saya. Kan kita ada namanya sekretaris kita namanya Iris, ngasih tahu, ting, duit masuk, cetiau, ting, masuk, notiau, ting, enak kan? Tiap hari gimana? Teman-teman, saya nggak bisa nyetop itu karena apa? Duitnya dari sini. Nggak bisa nyetop. Iya kan? Iya gimana cara nyetopnya, bayangin, iya kan? Tambahin waktu jalan 5 menit. Oke. Nih teman-teman, 1000 kontak. Siapa di sini yang punya 1000 kontak di teleponnya? Ada nggak? Hah? Ada. Punya 1000 nama di dalam kontak telepon. Ada punya nggak? Nggak punya? Kurang. Ada, lebih mal. Lihat. Ya, taruhlah gagal 90%. Gagal. Lihat nih, premi 12 juta, komisi 3 juta, berapa? 300 juta dapat. Pak, kontak saya cuma isinya 50, saya nggak gaul. Nggak usah khawatir. Kenapa? Karena FWD punya sistem namanya affiliate. Dia yang akan kasih nama kontak-kontak di nomor di HP-nya dia buat kita. Kita bagi hasil sama dia. Dan itu pertama FWD punya affiliate. Ya, jadi nggak usah khawatir. Teman-teman nggak usah khawatir harus nama. Saya dulu waktu awal jadi agen asuransi 3 bulan habis nama, bingung, door to door. 5 orang klien nolak semua. Akhirnya saya nggak punya klien. Tapi referensi saya mainin. Terusnya door to door. Tapi teman-teman, FWD punya affiliate yang akan menyelesaikan itu semua. Ya, dan teman-teman punya kesempatan untuk bisnis. Teman-teman, FWD punya banyak kantor di Indonesia dan sekarang udah banyak kantor yang dimiliki oleh agent. Ya, itu kesempatan yang bagus buat teman-teman buat berkembang di sini. Ya, oke, next. Jadi teman-teman, kita lihat teman-teman kerja di asuransi di FWD ini tanpa modal dengan hubungan penuh FWD. Ini yang disebut dengan intrapreneur, bukan entrepreneur. Kalau entrepreneur semuanya harus kita modalin, benar nggak? Tapi kalau intrapreneur, perusahaan yang nyiapin, kita tinggal apa? Jual aja, tinggal jalanin. Apa nggak enak? Nggak usah pusing mikirin dan ambil rugi. Kalau modal 25.000, ruginya mana? Ya nggak? Ambil rugi. Ya, ini jadi bisnis kecil, anti rugi. Modal kecil, anti rugi. Ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana FWD.
Jadi teman-teman, FWD itu adalah salah satu perusahaan dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia. Assalamualaikum, maaf. Hilang langsung. Ya, tercepat di dunia pertumbuhan. Kita membeli 2 perusahaan asuransi di Indonesia. Pertama adalah Commonwealth, 100% diakuisisi, dan yang kedua adalah BRI Life, 40% diakuisisi. Jadi kita tuh berusaha sangat cepat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman ada tempat yang tepat. Bayangin, kita baru di 2013, tapi kita sekarang jadi agensi nomor 4 di Indonesia. Padahal kita perusahaan baru. Jadi teman-teman jangan khawatir, FWD mengembangkan dengan cara yang berbeda. Saya itu baru pertama kali begitu masuk, saya dulu kok karena selalu pakai jas, teman. Saya baru kali ini di kantor kerja pakai celana jeans sama kaos, santai. Tapi hasilnya luar biasa karena kita berkembang dengan cara yang berbeda. Itu FWD. Dan kita punya banyak aplikasi yang sangat akan membantu teman-teman. Ada FWD Max, ya. Itu bisa teman-teman klien kita bisa ngurus segala macam lewat sini. Mau download polis, bahkan mau klaim, ya kan semuanya ada di HP. Ya, kita juga sebagai agent, ya, Anda bayar kerja di mana, modalnya HP doang, closing dari HP, ya kan, ngasih tahu klien jatuh tempo apa, semua di HP, nggak pusing kita. Dulu saya harus nyatet sendiri, sekarang nggak usah. Kerja kita cuma apa? Walking, talking, manis, kami. Itu aja kerjanya. Cuma di jam ini kita kerjanya apa? Canggihan apa? Sharing, cantik, manis, kami. Itu kerjanya. Asik ya? Asik. Iya. Maka jangan bikin kita berat. Nah, teman-teman. Saat ini FWD lagi ngadirin hadir kasih hadiah luar biasa. Bayangin teman-teman, 50 juta bisa dapat jalan-jalan bang. Ini buat orang baru ya. Yang orang lama maaf ya. Ini hanya yang baru. Nah, yang baru bisa dapat ini. 50 juta bisa dapat. Data masih baru. Hah? Bisa. Wah, itu harus didoain dulu. Orang baru Ya, stok lama. 50 juta berapa sih kita dapat duit? Hah? 3 bulan 50 juta, teman-teman bisa dapat duit berapa? Kira-kira sekitar 4 jutaan per bulan. Kalau teman-teman dapat ini, bayangin, udah dapat 4 jutaan per bulan, dapat lagi jalan-jalan ke Bangkok. Kok kita ke Bangkok? Kalau 50, 10 juta Pak. Oh, 10 juta? Iya. Kalau diambil FHCP kan 22%. Oh iya. Kita itu pakai komisi yang kecil. Komisi kita banyak soalnya. Sebetulnya ada lagi komisi yang paling besar sampai 33% tuh. Ada nanti kalau jadi agen baru. Kasih tahu. Itu ada rahasianya lagi, ya. Iya. Pokoknya di FWD itu lagi banyak bagi-bagi cuan. Bayangin aja, jual 50 juta nih, dapat 50 juta ya. Kalau kita masuk bulan ini dapat apa? Tambahan cuan Yang 4 juta. Tambahan lagi, bayangin. Waduh, FWD benar-benar luar biasa. Belum lagi hadiah-hadiah lain ya. Iya. Jadi teman-teman, ini kesempatan, ini peluang. Ya kan? Kita bisa dapat uang sebanyak-banyaknya di FWD. Ya, oke. Next. Oke. Nah, yang berikutnya, ya, kita ada penghargaan MDRT. Nih, kan teman-teman lihat ya, pakai jas ini. Ada logo ini, artinya apa? MDRT member. Teman-teman, MDRT ini penghargaan kelas dunia. Teman-teman bisa punya kesempatan. Di dunia hanya 2-3% agent yang bisa mencapai MDRT. Ya kan? Nah, FWD kali ini di acara MDRT Indonesia jadi sponsor platinum. Ya, di sini banyak pembicara-pembicara kelas dunia yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan ikutan, ini benar-benar saya belajar. Yang berikutnya adalah teman-teman, ini profesi legal. Kenapa? Karena kita harus punya lisensi. Tahu nggak teman-teman? Lisensi menjadi saya pilot drone. Menjadi lisensi pilot drone itu bayar 3 juta. Ya. Istri saya dia menjadi konsultan haki, mendapat lisensi haki itu bayar 25 juta. Ini untuk diambil oleh negara.
Ya, tapi di sini hanya 225.000. Teman-teman bisa dapat ini lisensi setara dengan 18.000. Jadi ada modalnya nggak teman-teman kerja di sini? Nggak ada. Teman-teman kesini aja udah keluar uang lebih dari 18.000 kan? Ya. Jadi ini modal yang sangat kecil untuk dapat hadiah yang gila-gilaan teman-teman. Ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, pastiin deh teman-teman terdaftar. Terus dapat lisensi. Nanti silakan hubungi pengundang, ikuti training. Semua training kita ada di mana? Pitan. Oh ya Pak. Teman-teman, kita pelopor training di HP kita. Kita pelopornya. Nah, teman-teman, itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Kalau mau tanya-tanya nanti setelah aja. Oke.